Selamat datang, selamat berjumpa lagi di session kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan atau diskusi mengenai gerak melingkar ya. Pada video sebelumnya kita fokus ke GMB atau gerak melingkar beraturan. Kali ini kita akan membicarakan GMBB, yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, terjadi perubahan di sini ya. Yang berubah adalah kecepatan sudut atau kecepatan tangensial, tentunya juga otomatis berubah. Jadi terjadi suatu percepatan. Percepatannya itu sendiri konstan ya. Jadi namanya itu berubah beraturan. Jadi berubah tapi dengan percepatan yang konstan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang berubah itu tidak hanya kecepatan sudut, tapi juga kecepatan tangensialnya ya. Kita ingat di GMBB yang sebelumnya, kecepatan tangensial V ini selalu sama besarnya. Tapi kali ini berubah ya. Jadi kita lihat di sini dari diagram ini bahwa ini ada dua kasus. Nah, sebelah kiri ini ketika benda ini berputar dan terjadi perubahan kecepatan sudut ya. Jadi omega ini tidak lagi konstan tapi terjadi perubahan. Nah, omega ini adalah kecepatan sudut, sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, di kasus yang ini kita lihat bahwa delta omega ini terjadinya searah dengan putaran. Nah, tentunya dengan adanya perubahan omega ini terjadi perubahan atau terjadi percepatan sudut. Nah, ini diberi nama alfa ya, percepatan sudutnya alfa dan ini searah dengan arah putaran. Nah, dengan demikian kecepatan tangensial ini juga berubah. Jadi terjadi percepatan ke arah tangensial dan ini ke arah yang sama dan sejajar dengan arah dari kecepatan tangensial ya. Atau bisa juga terjadi percepatan ke arah yang berlawanan dengan arah putaran. Ya, dalam kasus ini alfa atau percepatan sudut ini berlawanan dengan arah putaran. Dengan otomatis percepatan tangensial juga berlawanan dengan arah kecepatan tangensial. Jadi dalam hal ini putarannya melambat ya, berarti ya. Putarannya melambat karena percepatannya ke arah, ya bisa dibilang ke arah sudut yang negatif ya di sini ya. Jadi terjadi percepatan tangensial dan sentripetal ya. Nah, sedangkan di sini percepatan sentripetalnya saya tidak gambarkannya supaya tidak terlalu crowded, gambarnya tidak terlalu sesak gitu ya. Tapi terjadi juga percepatan sentripetal yang sudah kita bahas di kasus GMB ya. Nah, di kasus GMB hanya percepatan sentripetal saja. Jadi dengan kata lain, di dalam kasus GMBB ini, dengan kata lain kecepatan V mengalami perubahan nilai dan arah. Ya, kita ingat bahwa percepatan sentripetal itu hanya mengubah arah dari kecepatan. Nah, di sini kita memiliki perubahan tidak hanya arah tapi juga nilai. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat secara lebih detail lagi. Jadi terjadi dua percepatan ya di benda yang berputar ini. Ada percepatan sentripetal ke arah dalam ini menuju ke arah titik pusat dari lingkaran. AS ya, akselerasi sentripetal atau kecepatan sentripetal, dan ini A. Kadang-kadang juga ditulis AT ya, atau percepatan tangensial ya. Nah, tapi di sini tidak dipakai karena di sini kebetulan saya memilih gambar di mana T itu dipakai untuk percepatan total ya, tapi di beberapa buku teks ini percepatan yang sama dengan atau percepatan yang terjadi pada kecepatan tangensial ini disebut percepatan tangensial.
Oke, tapi itu hanya masalah penggunaan huruf saja ya. Jadi yang penting dipahami huruf apa yang dipakai dan konsisten memakai huruf itu ya. Jadi ini karena percepatan adalah vektor, jadi ada dua vektor nih ya, ada vektor A dan AS. Jadi kita bisa mencari vektor resultannya ya, vektor AT ini. Nah, bisa kita cari besarnya ya dengan memakai rumus Pythagoras sederhana ya. Jadi AT ini adalah A kuadrat tambah AS kuadrat, kemudian diambil akarnya ya. Jadi itu adalah AT. Nah, dengan mengetahui percepatan total ini, dengan menggunakan hubungan dari hukum kedua Newton, ya kita bisa mencari gaya total yang bekerja pada benda ini ya. Jadi gaya total sama dengan massa dikali dengan percepatan total. Tentunya arah gayanya akan searah dengan percepatan ini. Ya, oke. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Nah, untuk mencari hubungan-hubungan atau persamaan-persamaan yang detail, yaitu membutuhkan derivasi atau penurunan matematis yang agak panjang. Nah, karena sekali lagi karena ini bukan kelas matematika, saya tidak ingin membicarakan derivasi matematikanya. Jadi saya sarankan untuk belajar GMBB ini, cara yang terbaik adalah belajar rumusnya saja. Ya walaupun mungkin buat sebagian orang kurang memuaskan. Tapi sekali lagi saya tidak mau kelas ini atau session ini menjadi session matematika ya. Nah, tapi tidak sulit untuk menuliskan rumus di GMBB ini ya. Nah, kita lihat di sini kalau kalian masih ingat rumus yang kita pakai di GLBB ya. Nah, itu bisa dipakai hanya dengan mengganti hurufnya, kita sudah akan mendapatkan rumus untuk GMBB. Nah, kita lihat ya. Misalnya di GLBB kita punya rumus kecepatan ya, kecepatan total sama dengan kecepatan awal ditambah atau dikurang tergantung dari percepatannya ya. A kali T. Nah, di GMBB kita bisa pakai format yang sama, tapi kalau di GMBB itu kita tidak bicara kecepatan, tapi kita bicara kecepatan sudut ya. Jadi kecepatan sudut pada waktu T itu sama dengan kecepatan sudut awal ditambah, nah ini alfa ini percepatan ya, dikali dengan T. Nah, kita lihat bahwa bentuknya ini mirip ya, cuma bedanya yang satu kecepatan, yang satu kecepatan sudut ya, yang satu percepatan, yang satu percepatan sudut ya. Nah, kemudian yang satu lagi ini VT kuadrat sama dengan VO. Ini kita sudah bahas juga di GLBB. Nah, kita bisa pakai, kita ganti saja V menjadi omega, V0 menjadi omega 0, A menjadi alfa, dan S ini kalau di GLBB ini jarak ya. Nah, kalau di GLBB ini adalah jarak tanda kutip dalam bentuk sudut, jadi sudut yang ditempuh ya. Nah, kita lihat ya, bentuknya mirip sekali ya, cuma perbedaannya di hurufnya saja. Nah, kemudian yang S juga demikian ya, rumus yang buat S ini adalah jarak atau perpindahan. Di GMBB jarak tempuh ini menjadi sudut tempuh ya, kemudian kecepatan awal menjadi kecepatan sudut awal ya, kemudian percepatan menjadi percepatan sudut ya. Nah, jadi kita lihat bahwa rumus-rumus buat GMBB ini bisa kita dapat jika kita tahu rumus buat GLBB ya. Jadi kita hindari aja penurunan matematikanya karena itu akan mungkin membuat lebih bingung dan tidak relevan juga menurut saya di kelas fisika pada level ini ya. Nanti untuk mereka yang ingin mendalami fisika lebih lanjut mungkin di
universitas ya, silakan nanti bisa menurunkan rumus-rumus ini sendiri ya. Nah, di sebelah kanan ini ada hubungan juga yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi kecepatan adalah kecepatan sudut dikali radius. Nah, percepatan ya, kita dengan memakai logika yang sama adalah percepatan sudut dikali radius. Kemudian jarak, ini jarak di busur yang melingkar ya. Jadi di sepanjang lingkaran itu perpindahan atau jarak itu adalah sudut dikali radius ya. Nah, jadi untuk GMBB ini sebaiknya kita langsung bicara contoh soal aja ya, kita lihat karena mungkin lebih mudah atau paling baik untuk lebih didalami pemahaman kalian itu dengan melihat contoh soal. Nah, contoh soal ya, ada roda yang pada mulanya diam, dipercepat secara beraturan ya, dipercepat beraturan setelah 10 sekon. Roda berputar dengan kelajuan 60 rpm. Tentukan besar percepatan roda. Nah, yang mesti kita perhatikan ini adalah kelajuan ini kecepatan ya. 60 rpm ini bukan dalam meter per detik dan juga bukan dalam sudut ya. Ini kelajuan ini adalah kecepatan sudut ya. Kelajuan sudut 60 rpm kita harus konversi dulu ya menjadi radian ya, dan ini per menit ya, rotasi per menit mesti kita ganti menjadi radian per sekon tentunya ya, kita ubah menjadi satuan MKS. Nah, kita tulis apa yang kita ketahui ya, kelajuan sudut awal atau kecepatan sudut awal omega 0 sama dengan 0 karena itu rodanya pada mulanya diam ya, tentunya tidak ada kecepatan. Kelajuan sudut akhir omega T adalah 60 rpm, jadi 60 rotasi per menit atau 60 putaran per menit. Nah, dalam 1 menit itu ada 60 sekon, jadi 60 dibagi 60 sekon ya. Jadi ini berarti kan 1 putaran per sekon. Nah, 1 putaran itu sendiri belum radian ya, baru berapa kali dia berputar. Nah, 1 kali putaran itu kan 2pi ya, 2pi radian, jadi 6,28 radian per sekon. Jadi kita sudah punya sekarang kelajuan sudut atau kecepatan sudut dengan satuan yang sesuai ya. Nah, selang waktu T, jadi ini roda ini berputar selama 10 sekon ya. Yang ditanya adalah percepatan sudut atau alfa. Nah, kita bisa selesaikan ini dengan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi sekali lagi ini kita pakai format dari GLBB, kemudian kita ubah parameternya ini sesuai dengan gerak melingkar ya. Jadi kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal ditambah percepatan sudut kali T, dan kita masukkan saja nilai-nilainya ya. Ya, ini semua yang sudah kita hitung di sini ya. Nah, kita dapat alfa atau percepatan sudut 0,628 radian per sekon kuadrat ya. Oke, nah sekarang kita lihat satu lagi ya, sebuah benda pada mulanya berputar dengan kelajuan sudut 10 radian per sekon, mengalami percepatan sudut konstan sebesar 2 radian per sekon kuadrat. Ya, jadi sudah ada kelajuan awal ya, bukan 0 lagi. Tentukan sudut yang keliling benda setelah 2 sekon. Jadi sudut yang ditempuh oleh benda ini setelah 2 sekon berputar dengan percepatan sekian ya. Oke, jadi kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Kelajuan sudut awal itu 10 radian per sekon, percepatan sudut atau alfa itu 2 radian per sekon kuadrat, selang waktu atau T ya, waktu 2 sekon. Yang ditanya sudut theta yang dikelilingi setelah 2 sekon ya. Nah, yang ditanya itu sudut theta, jadi kita bisa memakai rumus buat theta. Ya, ini sekali lagi bisa kita mudah kita konversi dari rumus GLBB. Ya, jadi kita masukkan saja nilai-nilainya dan kita lihat bahwa sudut theta itu 24 radian. Ya, jadi 24 radian itu beberapa kali berputar ya. Jadi 1 radian itu 1 putaran 6,28 radian, berarti ini
3 putaran lebih ya, 3 putaran lebih. Jadi sekali lagi ya, untuk GMBB ini tidak perlu menurunkan rumusnya secara matematis ya. Kita pakai saja dari GLBB, kemudian kita konversi sesuai dengan variabel-variabel yang relevan untuk GMBB. Nah, ini tidak terlalu panjang session kali ini, tapi saya harap cukup untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam ya untuk topik GMBB ini. Oke, saya akhiri di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi pada session selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.